Bab 100, Penjaga 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tempat di mana Signard membawanya adalah tanah kosong tepat di belakang rumahnya. Saat dia melihat sekeliling ke tanah kosong yang luas, Eugene mengangkat bahu dengan bingung. Jika kita akan melakukan sesuatu seperti ini, bukankah setidaknya kita harus pergi sedikit lebih jauh dari rumahmu? Eugene menyarankan. Apa artinya itu? Signard bertanya. Jika kamu dipukuli di sini, bukankah itu akan membuatmu merasa sedikit malu mulai sekarang setiap kali kamu melihat elf lain yang telah menyaksikan kekalahanmu? Maaf, tapi saya juga tidak dalam posisi di mana saya bisa mempertimbangkan reputasi Anda. Jika kita akhirnya bertarung, aku akan langsung mengerahkan kekuatan penuh tanpa menyelidiki atau menahan diri. Setelah memberikan peringatannya, Eugene mulai mengoperasikan formula api putih. Namun, reaksi yang dia terima berbeda dari yang dia harapkan. Signard berdiri di sana dengan kaku, mengedipkan matanya, dan kemudian menghela nafas putus asa. Meskipun kamu telah mati dan terlahir kembali, tampaknya sifat aslimu tidak berubah, keluh Signard. Apa artinya itu, bajingan? Eugene menuntut. Bagaimanapun, Hamel, aku tidak membawamu ke sini untuk bertarung denganmu, jelas Signard. Apakah begitu? Nah, dalam pembelaan saya, Anda meminta saya untuk mengikuti Anda tiba-tiba, jadi saya pikir kita akan bergemuruh, gumam Eugene. Tidak ada alasan bagi kita untuk bertarung, kata Signard sambil berbalik menghadap Eugene. Hamel, jika kamu baru saja menemukan jalanmu ke sini untuk bertanya tentang Sienna padaku, aku tidak akan mengatakan apapun padamu. Namun, terlepas dari kekasaranmu, kamu datang ke sini dengan alasan yang jelas. Petik 2. Dia berbicara tentang daun pohon dunia. Karena kamu datang ke sini dengan itu di tanganmu, maka aku tidak bisa tinggal diam tentang Sienna. Namun, Hamel, saya tidak tahu banyak tentang semua yang terjadi seperti yang Anda harapkan, Signard memperingatkannya. Jika itu masalahnya, katakan saja padaku apa yang kamu ketahui, kata Eugene. Pertama-tama, mengapa Anda tidak melihat apa yang ada di depan Anda, kata Signard sambil tersenyum sambil berbalik. Di depan saya, tidak mengerti apa yang dimaksud Signard dengan kata-kata ini, Eugene memiringkan kepalanya dengan bingung. Kemudian dia perlahan membuka matanya dan mengamati sekelilingnya. Mereka berada di tempat yang luas dan terbuka. Signard berdiri di sana tak bergerak. Ada juga beberapa pohon, tapi hanya itu. Hah, Eugene tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebagai desa elf di tengah hutan, wajar saja jika ada banyak pohon. Namun, satu spesies pohon secara khusus tampak unik. Tanpa sadar, Eugene mulai berjalan ke pohon-pohon ini. Sudah lebih dari sebulan sejak dia memasuki Samar. Ketika sampai pada pohon, dia sudah cukup melihat mereka hari demi hari sehingga dia muak dengan mereka. Bukannya dia juga baru saja melihat jenis pohon yang sama. Ada lebih dari 100 spesies pohon yang berbeda tumbuh di hutan yang luas ini. Eugene bukan ahli botani, dia juga tidak memiliki minat yang cukup pada pohon untuk mengingat perbedaan halus antara karakteristik masing-masing pohon. Tapi sekarang, melihat pohon-pohon yang berdiri di sebelah Signard, minat yang sebelumnya kurang mulai tumbuh. Mereka adalah pohon peri, Eugene menyadari. Di seluruh hutan hujan Samar yang luas, spesies pohon ini hanya tumbuh di wilayah elf. Pohon peri adalah pohon paling berharga di dunia dan dianggap sebagai bahan terbaik untuk membuat tongkat sihir. Mereka bukan hanya pohon peri biasa, klaim Signard dengan senyum sedih saat dia melihat ke pohon itu. Pohon-pohon ini adalah bibit dari pohon dunia. Jadi begitu, gumam Eugene. Dia sekarang telah memahami sesuatu. Eugene perlahan menatap ke langit. Untuk desa biasa di mana hanya sekitar 100 elf yang tinggal, penghalang yang melindungi desa ini dari dunia luar adalah sesuatu yang jauh melampaui apa yang bahkan bisa ditiru oleh penyihir yang layak. Mungkinkah mereka sedang merapal mantra? Eugene bertanya dengan tidak percaya. Hamel, kamu mungkin bisa memahami mantra di era saat ini, tapi kamu tidak akan bisa memahami mantra ini, kata Signard dengan percaya diri. Sihir kuno, Eugene menyadari. Bahkan di antara para elf, jarang ada orang yang berhasil merapal mantra ini. Bahkan Sienna tidak dapat sepenuhnya memahami sihir kuno di baliknya, kata Signard, sambil mengelus-elus batang pohon dengan tangannya. Adapun orang sepertiku, yang tidak terlalu paham tentang mekanika sihir, aku hanya bisa menganggap sihir kuno ini sebagai anugerah ilahi dan keajaiban hutan. Lagi pula, bukankah itu benar-benar terjadi? Beberapa pohon ini mampu melindungi desa ini, sama seperti bagaimana wilayah elf dilindungi di bawah daun pohon dunia. Apakah ini semacam formasi? Eugene memeriksa pepohonan dengan mata menyipit. Ketiga pohon peri ini hanyalah anakan dari pohon dunia dan mereka tampaknya tidak memiliki formula ajaib yang terukir di atasnya. Namun demikian, mereka mampu secara mandiri mempertahankan penghalang. Seperti yang diharapkan dari sihir kuno, itu memiliki dasar yang benar-benar berbeda dari sihir modern. Apakah Sienna yang mengatur ini? Eugene akhirnya bertanya. Aku sudah memberitahumu. Bahkan Sienna tidak dapat sepenuhnya memahami sihir kuno ini, Signard mengingatkannya. Jika itu masalahnya, apakah seperti yang kamu katakan tadi, anugerah ilahi atau keajaiban hutan? Eugene bertanya. Signard mengangguk. Hamel, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan domain elf. Petik 2. Eugene mendengarkan dengan tenang.
Aku juga bukan satu-satunya. Apakah Anda tidak pernah berpikir bahwa itu aneh? Ada sekitar 100 elf yang tinggal di desa ini. Pasti ada lebih banyak elf yang masih tinggal di luar hutan, kata Signard. 200 tahun yang lalu, Sienna bijaksana tiba-tiba menghilang dari Arod dan mengasingkan diri. Teori paling masuk akal yang dilontarkan tentang pengasingannya adalah bahwa dia telah kembali ke wilayah elf yang tersembunyi di suatu tempat di dalam hutan hujan samar. Tapi itu 200 tahun yang lalu. Sebagai orang yang sangat dihormati oleh semua orang di Arod, kepergiannya yang tiba-tiba membuat Arod ditugaskan untuk melacak pergerakan Sienna sebagai masalah kepentingan nasional. Arod tidak hanya memilih untuk menghormati pengasingan Sienna. Ini tidak bisa dihindari. Jika Sienna baru saja meninggalkan sepucuk surat yang menjelaskan situasinya sebelum pergi mengasingkan diri, Arod akan menghormati penarikan Sienna dari dunia. Namun, pengasingan Sienna terlalu mendadak, dan Arod pada saat itu telah jatuh ke dalam kekacauan oleh usulan mendadak untuk mendirikan menara sihir hitam, dengan Sienna memimpin dalam menentang menara sihir hitam ini. Mungkin para penyihir hitam, atau mungkin para iblis Helmut dan Raja Iblisnya yang entah bagaimana berhasil membunuh Sienna. Meskipun kata-kata seperti itu hanya diperlakukan sebagai klaim palsu akhir-akhir ini, itu tidak terjadi 200 tahun yang lalu. Karena itu, Arod telah mencurahkan semua sumber dayanya untuk melacak keberadaan Sienna. Mereka bahkan telah mengirim delegasi ke Samar Rainforest untuk melakukan kontak dengan para elf. Namun, delegasi tidak dapat menemukan apapun. Apalagi menemukan Sienna, Arod bahkan tidak bisa sampai ke wilayah elf. Ini tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa erat para elf menutup mulut mereka, Arod 200 tahun yang lalu masih akan melakukan segala yang mungkin untuk menemukan Sienna. Agar mereka tidak dapat menemukannya bahkan setelah semua itu, pasti ada alasan yang lebih dalam mengapa mereka dibiarkan tanpa hasil selain kegagalan. Signard mulai menjelaskan, tidak semua elf di dunia lahir di wilayah elf. Namun, banyak elf, termasuk saya, lahir di dalam wilayah elf. Eugene menahan lidahnya. Hamel, saya masih bisa mengingat dengan jelas pemandangan tempat itu sampai sekarang. Saya ingat betapa megahnya pohon dunia, dan betapa indahnya kota elf yang mengelilinginya dan membentang ke segala arah. Namun, anehnya, saya tidak dapat mengingat bagaimana saya masuk dan keluar dari domain tersebut, aku Signard. Peri yang tinggal di luar hutan masih sering kembali ke Samar. Namun, semua elf ini tidak dapat kembali ke kampung halaman mereka, dan malah terpaksa berkeliaran di hutan. Jadi itu karena mantra, gumam Eugene dengan suara rendah. Sesuatu mengganggu ingatan mereka. Itu bukan hanya satu atau dua orang, itu mengganggu ingatan seluruh ras elf. Sihir semacam itu harus memiliki efek samping yang serius. Tidak peduli seberapa berhati-hati seseorang dengan sihir yang menyentuh pikiran, masih mudah untuk menghancurkan otak orang-orang yang mereka coba manipulasi. Apakah ada kenangan lain yang kabur? Eugene bertanya. Tidak, tidak ada, jawab Signard singkat. Sihir manipulasi mental tanpa efek samping, apakah hal seperti itu mungkin terjadi? Apakah benar-benar mungkin untuk mengganggu ingatan seluruh ras dan dengan mudah menghapus hanya sebagian dari ingatan mereka? Dalam batas-batas sihir yang Eugene tahu, hal seperti itu tidak mungkin. Namun, jika itu adalah Sienna. Pada akhirnya, ini hanya berarti kamu tidak tahu apapun yang berguna tentang Sienna, kata Eugene dengan pasrah. Itu benar, jawab Signard dengan senyum masam. Saya kembali ke hutan ini beberapa dekade yang lalu. Aku telah berkeliaran di sekitar Helmut, mencoba membalas dendam, tapi aku gagal. Yang berhasil saya lakukan di sana hanyalah menangkap penyakit yang telah menggerogoti saya. Dia berbicara tentang penyakit iblis. Eugene tersentak mendengar berita ini dan menatap Signard. Di permukaan, Signard tidak terlihat seperti orang yang terkena penyakit. Merasakan tatapan Eugene, Signard tersenyum kecut dan menarik pakaiannya untuk memberikan tampilan yang lebih baik. Dari tengah dadanya, bintik-bintik hitam terlihat menyebar seperti setetes tinta di halaman putih. Apakah kamu baik-baik saja? Eugene bertanya dengan prihatin. Saya akan baik-baik saja selama saya tidak meninggalkan hutan ini, Signard meyakinkannya. Jika mereka tinggal di luar hutan, elf yang terkena penyakit iblis memiliki harapan hidup paling lama 5 tahun. Ini juga seharusnya menjadi keajaiban yang dianugerahkan oleh rahmat ilahi hutan, Signard dengan tulus menyatakan. Apakah karena pohon dunia? Eugene menyelidiki. Itu benar, Signard menegaskan. Hal-hal berbeda dari 300 tahun yang lalu, ketika kelima Raja Iblis masih hidup. Bahkan jika para elf menderita penyakit iblis, selama mereka kembali ke Samar, mereka akan dapat mempertahankan hidup mereka. Tidak ada hutan lain yang bisa melakukannya. Hanya hutan hujan Samar, tempat tumbuhnya pohon peri dan pohon dunia, yang dapat melestarikan kehidupan para elf ini. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan sentimentalitas untuk mengubah topik pembicaraan, kata Eugene sambil memelototi Signard. Kamu menyebut pohon-pohon peri itu, anakan pohon dunia, bukan? Memikirkan bahwa kamu akan mengabaikan masa lalu seseorang yang menyedihkan hanya sebagai sentimentalitas. Apakah itu di masa lalu atau sekarang, kamu selalu memiliki kepribadian yang vulgar. Signard mendengus. Apa yang kamu katakan tiba-tiba? Saya hanya ingin memastikan situasinya, bantah Eugene. Saya tidak berniat menyembunyikannya, kata Signard sambil mengendus sambil membelai batang pohon peri. Yang kuinginkan hanyalah mati di kampung halamanku.
Lagi dengan sentimentalitas. Dengarkan sampai akhir, brengsek. Elf benar-benar mendapat manfaat dari citra publik yang dibangun dengan baik. Mereka selalu dilihat sebagai ras dengan penampilan cantik, yang tinggal di hutan dengan cinta damai, dan semua orang tahu bahwa elf hanya menggunakan kata-kata yang baik dan indah untuk berbicara, kata Eugene sinis. Kami benar-benar balapan seperti itu, tegas Signard. Jangan omong kosong aku, bajingan. Jika elf benar-benar ras yang hanya menggunakan kata-kata yang baik dan indah, mengapa Sienna, yang dibesarkan oleh para elf, mampu mengungguli tentara bayaran biasa? Eugene bertanya menantang. Konten iklan. Karena kami cantik dan cinta damai, kami kebetulan telah mengasah lidah kami sehingga kami tidak perlu menggunakan menumpahkan darah dalam perkelahian, kata Signard membela diri. Eugene mendengus meremehkan. Hah, baiklah, kau bajingan bertelinga panjang. Teruslah mencoba memainkan sentimentalitas. Signard ingin mati di kampung halamannya. Sambil menyimpan keinginan seperti itu, dia telah kembali ke Samar. Namun, tidak peduli berapa banyak dia mengembara, dia tidak dapat kembali ke kampung halaman yang sangat dia ingat. Signard melanjutkan kisahnya, bahkan selama puluhan tahun yang lalu, penduduk asli hutan ini masih biadab. Jika elf terlihat, mata mereka akan menyala dan para bajingan itu akan berlomba seperti anjing yang kepanasan. Meskipun saya sekarat karena penyakit iblis, tidak sulit bagi saya untuk berurusan dengan salah satu dari orang barbar itu. Saat aku mencoba menemukan jalan pulang, aku menyelamatkan elf pengembara lain yang berada dalam krisis. Eugene menyela, hah, jadi ada apa dengan pohon peri ini sebagai anakan dari pohon dunia? Lalu aku bermimpi, Signard melanjutkan, dengan cemberut karena interupsi. Pada kata, mimpi, Eugene mengingat mimpi yang dia kunjungi belum lama ini. Mimpi yang pedang suci tunjukkan padanya. Mimpi yang mungkin saja merupakan wahyu dari dewa. Mata Eugene bersinar saat dia melangkah lebih dekat ke Signard dan bertanya, mungkinkah kamu melihat Sienna dalam mimpimu? Terkejut, Signard berhenti sejenak sebelum menjawab. Tidak, Sienna tidak muncul. Eugene menunjukkan ekspresi kecewa yang terang-terangan pada jawaban ini. Melihat ekspresi ini, Signard mengepalkan tangannya erat-erat dalam kemarahan sebelum melanjutkan berbicara. Bukannya dia, aku melihat pohon dunia. Dalam mimpinya, Signard melihat akar pohon dunia raksasa tumbuh menjadi beberapa pohon yang lebih kecil. Namun, itu bukan hanya mimpi sederhana. Saat terbangun dari mimpinya, ada 3 bibit muda yang ditanam di depan Signard. Eugene bersenandung sambil berpikir. Memang, setelah memimpikannya mimpi seperti itu, sangat mungkin bahwa penghalang yang melindungi desa ini benar-benar keajaiban yang dianugerahkan oleh rahmat ilahi hutan. Sambil menekan keterkejutannya, Eugene melihat anakan pohon dunia. Sebenarnya, mereka sudah tumbuh begitu besar sehingga tidak bisa disebut anakan, tapi pohon peri ini jelas masih terlalu kecil untuk disebut pohon dunia. Sialan, Eugene meludahkan kutukan saat dia menggaruk kepalanya dengan frustrasi. Terus, pada akhirnya, ini hanya berarti kamu tidak tahu apa-apa tentang Sienna atau domain elf. Bukannya aku tidak tahu apa-apa, bantah Signard sambil mengangkat jari dan menunjuk ke daun pohon dunia yang Eugene pegang saat ini. Hamel, apa yang kamu miliki di sana adalah daun asli pohon dunia. Apa? Menurutmu aku mungkin memegang daun palsu dari pohon dunia? Eugene mencibir. Setelah jeda, Signard mengabaikan kekasarannya dan melanjutkan, saya tidak dapat memastikan lokasi pasti dari kampung halaman saya juga tidak dapat menemukan jalan ke sana, tetapi saya ingat daun-daun itu. Dimanapun Anda berada di dunia, jika Anda menggunakan daun pohon dunia, Anda akan dapat kembali ke wilayah elf. Eugene sangat mengenal fakta ini. Tapi daun ini sudah digunakan, kata Eugene. Namun, itu belum hancur dan masih tetap utuh sempurna, balas Signard. Jika kamu berhasil mendekati pohon dunia, daun itu seharusnya bisa membawamu ke wilayah itu. Betulkah? Eugene bertanya, matanya berkedip keheranan. Namun, ekspresi Signard menunjukkan bahwa dia tidak terlalu yakin tentang keadaan yang baru saja dia gambarkan. Begitulah dalam keadaan biasa, tapi, aku tidak bisa memastikannya sekarang. Semua elf, termasuk aku, ingatan kami telah terhapus oleh semacam sihir. Tidak hanya itu, tetapi saya tidak dapat menemukan domain elf kemanapun saya pergi di Samar. Petik 2. Petik 2. Sebuah segel. Saat Eugene menggumamkan kata-kata ini, Signard mengangguk setuju. Jika wilayah elf benar-benar telah disegel, itu pasti berarti ada alasan yang membuat mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Namun, mengingat fakta bahwa daun pohon dunia masih utuh dan Anda membawanya, itu mungkin hanya menjadi kunci yang dibutuhkan untuk membuka pintu yang terkunci itu. Dia tidak punya pilihan selain mencobanya. Tanpa berkata apa-apa, Eugene menatap daun pohon di tangannya. Meskipun kelihatannya akan hancur hanya dengan sentuhan sekecil apapun, daun itu tidak akan hancur tidak peduli seberapa erat dia memegangnya di tangannya. Eugene merasakan, kekuatan, yang tidak dapat dipahami datang dari dalam daun ini. Itu adalah kekuatan yang mirip dengan mana, tetapi dikemas dengan lebih banyak vitalitas. Hamel, Signard akhirnya memanggil. Jangan panggil aku dengan nama itu lagi, kata Eugene sambil memutar daun pohon dunia di tangannya. Nama itu berasal dari 300 tahun yang lalu. Saat ini, namaku bukan Hamel, itu Eugene. Apakah itu benar-benar penting?
Tentu saja itu penting. Saya tidak ingin reinkarnasi saya menjadi pembicaraan di kota. Bukankah kamu setidaknya berencana mengungkapkan bahwa kamu adalah hamil kepada wanita yang menyerupai Anise itu? Tidak, satu-satunya yang tahu bahwa aku telah bereinkarnasi adalah Tempest, familiar Sienna, Raja Iblis Penjara, dan kamu. Apakah Sienna punya familiar? Signard bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau tidak tahu. Jika Anda pernah mendapatkan kesempatan, Anda harus pergi ke Arot dan melihatnya. Di perpustakaan kerajaan mereka menyimpan nama familiar Sienna bernama Mer. Dia benar-benar terlihat seperti Sienna di masa mudanya, goda Eugene. Tapi Anda belum pernah bertemu Sienna ketika dia masih muda, protes Signard. Bahkan jika saya tidak melihatnya, hanya dengan melihatnya, Anda dapat mengatakan bahwa Anda sedang melihat Sienna muda, klaim Eugene. Mata Signard sedikit bergetar. Dia dibawa kembali ke ratusan tahun yang lalu, ketika Sienna muda masih berjalan-jalan di sekitar desa. Saat dia mengingat masa lalu yang jauh ini, bahu Signard terkulai sejenak. Aku tidak bisa pergi ke Arot, Signard menyadari. Eugene mengangguk. Aku sadar, karena kamu telah terkena penyakit iblis, kamu tidak dapat meninggalkan hutan. Jika kamu sadar, lalu mengapa kamu memberitahuku itu? Aku hanya ingin mengganggumu. Mata Signard melebar karena terkejut. Setelah memelototi Eugene selama beberapa saat, bahunya merosot tak percaya. Mengubah topik pembicaraan, jadi kamu mengatakan bahwa Raja Iblis dari penjara juga mengetahui reinkarnasimu. Aku tidak bisa memastikannya, tapi dia mungkin sadar, aku Eugene. Itulah mengapa aku membutuhkan bantuan Sienna. Yah, itu tidak terlalu penting dari masalah untuk saat ini. Aku tidak tahu apa yang orang itu rencanakan, tapi meskipun dia tahu itu aku, dia tidak berniat membunuhku. Bajingan nakal itu. Eugene menggertakkan giginya saat dia mengingat apa yang terjadi di kuburan Hamel. Semakin dia memikirkannya, semakin menjengkelkan dan menyebalkan situasinya. Dia hampir dibunuh oleh Amelia dan mayat Hamel telah dibuat menjadi Death Knight, tapi sementara ini semua sangat menyebalkan. Hal yang paling menyebalkan dari semuanya adalah bahwa Raja Iblis dari penjara bahkan tidak melakukan apapun. Meskipun dia tahu bahwa Eugene adalah reinkarnasi Hamel dari 300 tahun yang lalu, Raja Iblis penjara tidak melakukan apapun pada Eugene. Sebaliknya, dia sebenarnya memaksa Amelia untuk mundur ketika dia mencoba membunuh Eugene. Baginya untuk mengatakan bahwa itu bukan masalah penting, bisakah hal seperti itu benar-benar digambarkan sebagai tidak penting? Saat Signard dalam hati mengagumi ketenangan Eugene, dia menggelengkan kepalanya dengan takjub. Akhirnya sampai pada intinya, Signard mengakui, Eugene, saya punya permintaan untuk Anda. Saya pikir Anda mungkin. Jika kamu ingin mengikutiku ke pohon dunia, kamu dapat melakukan sesukamu, kata Eugene, tidak terlalu peduli dengan permintaan Signard. Bukankah sudah jelas bahwa Signard akan mengajukan permintaan seperti itu? Dia pasti masih ingin entah bagaimana kembali ke kampung halaman tempat dia dilahirkan, dan satu-satunya cara untuk memasuki perkebunan elf, yang mungkin telah disegel, adalah daun asli pohon dunia yang dimiliki Eugene. Tidak, permintaan saya bukan tentang itu, kata Signard sambil menggelengkan kepalanya. Saya tidak dalam posisi di mana saya bisa meninggalkan desa tanpa penjagaan. Meskipun penghalang memang melindungi desa ini, penghalang itu tidak mutlak. Jika Anda bertekad untuk menemukannya, Anda dapat menemukan desa ini. Jadi apa itu? Eugene diminta. Aku ingin kamu membawa para elf pergi dari desa ini. Dia tidak mengharapkan permintaan seperti itu. Tidak dapat segera menjawab, Eugene menatap kosong ke wajah Signard. Aku tidak bisa memberimu jawaban yang pasti, Eugene akhirnya menjawab. Tidak ada jaminan bahwa daun ini benar-benar akan membawa kita ke wilayah elf. Jika itu masalahnya, maka aku ingin kamu membawa para elf yang tinggal di sini ke lokasi yang aman selain samar dan melindungi mereka, kata Signard, seolah-olah dia telah siap untuk tanggapan seperti itu. Aku mengerti perasaanmu, tapi bukankah lebih berbahaya bagi para elf ini untuk meninggalkan hutan? Eugene bertanya ketika matanya tertuju ke 3 pohon peri. Aku juga menjadi akrab dengan fakta bahwa hutan ini adalah neraka bagi para elf. Baik orang luar maupun penduduk asli bekerja sama untuk berburu elf, kemudian mereka menjualnya keluar hutan sebagai budak. Bahkan jika itu masalahnya, para elf seharusnya tidak memiliki pilihan lain selain tinggal di hutan ini. Anda hanya perlu mentransplantasikan pohon peri ini, usul Signard. Apakah pohon peri benar-benar jenis pohon yang dapat dengan mudah digali hingga akarnya dan ditransplantasikan? Eugene bertanya dengan ragu. Selama kamu memiliki daun pohon dunia, itu mungkin. Bagaimana? Kamu hanya perlu memindahkan pohon peri di tanah tempat daun itu dikubur. Tanpa segera menjawab, Eugene menatap Signard. Dia tahu apa yang dimaksud Signard dengan kata-kata ini. Signard meminta Eugene, bukan, klan hati singa untuk menjadi penjaga ras elf. Di tempat tanpa hukum seperti Samar, perlakuan terhadap elf sangat buruk, tetapi ada negara lain di benua ini yang tidak memperlakukan elf dengan kekejaman yang begitu mencolok. Pada saat itu, kerajaan utara Ruher memperlakukan para elf sebagai tokoh yang dihormati dan kekaisaran suci menganggap serius perbudakan dan penganiayaan terhadap para elf. Pertama-tama, ini bukan hanya tentang elf, perbudakan itu sendiri telah diperlakukan sebagai praktik jahat yang seharusnya telah dihapuskan 300 tahun yang lalu. Namun, sulit bagi para elf untuk mempercayai Ruher atau kekaisaran suci untuk melindungi mereka.
Itu karena kedua negara ini terlalu dekat dengan Helmut. Karena penyakit iblis yang menimpa para elf disebabkan oleh kedekatan dengan kaum iblis dan Raja Iblis, penyebaran penyakit itu pasti meningkat semakin dekat lokasi dengan Helmut. Kill cukup jauh dari Helmut. Selain itu, klan Lionheart telah mengambil seluruh pegunungan Uklas Selatan sebagai domain mereka dan perkebunan utama mereka di ibu kota meliputi hutan besar yang mengelilingi rumah besar mereka. Saya dengan tulus membuat permintaan ini, kata Signard dengan kepala tertunduk. Seolah-olah kamu bahkan perlu mengajukan permintaan. Agen menyeringai dan memukul bahu Signard. Kenapa kamu bertingkah seolah itu hal yang sulit dilakukan? Kita hanya perlu memindahkan pohon-pohon ini kembali ke hutan di perkebunan utama dan melepaskan sekitar 100 elf ke dalam hutan di sana juga. Itu tidak akan semudah yang Eugene buat. Namun, dia masih dengan sukarela memberikan kata-katanya. Itu tidak benar-benar demi Signard. Lebih dari itu dia tahu itu yang diinginkan Sienna, jadi Eugene setidaknya bisa melakukan sebanyak itu.